Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang belajar melalui daring. Pelajaran kita ialah hidrokarbon. Kita tahu hidrokarbon itu terdiri dari unsur hidro H dan karbon adalah C. Senyawa hidrokarbon terbagi atas 3 bagian, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ya, alkana, alkena, alkuna. Sebelum mempelajari ini, terlebih dahulu kita bahas mengenai alkil. Alkil atau lambangnya R. Rumus umumnya CnH2n tambah 1. CnH2n tambah 1. Misal, kalau C1 berarti CH3. Ini namanya metil. Sesuai dengan nama induknya il. Untuk C2 H5 namanya etil. C3 H-nya berapa? 7 propil. Dan sampai seterusnya ya. Jadi C10 21 namanya dekil. Nah, senyawa-senyawa ini biasanya dipakai untuk cabang-cabang pada alkana, alkena, alkuna. Ingat ya, untuk cabang-cabang pada alkana, alkena, dan alkuna. Sudah tahu anak-anak? Ya, kita lanjut. Kita masuki pertama, alkana. Rumus umumnya CnH2n tambah 2. CnH2n tambah 2. Kalau tadi CnH2n tambah 1. Sekarang CnH2n tambah 2. Nah, N sama dengan 1 berarti H4. C1 2 kali 1 tambah 2, jadi CH4 namanya metana. Kemudian N sama dengan 2, C2H berapa? H6, etana. N sama dengan 3, C3H 8, propana. Sampai ke N sampai dengan 10. Berarti namanya C10 A22. Dekana. Nah, ini semua beradiran ana sesuai dengan nama induknya. Sudah? Tata nama. Sekarang tata nama. Menurut aturan YUPA atau IUPAC. Apa kepanjangannya? IUPAC
International Union for Application of Chemistry. Ya, katanya nomor 1 ya. Ini tata nama menurut IUPAC, rantai terpanjang. Nomor 1, rantai terpanjang. Adalah rantai induk. Contoh, C. Ini merupakan rantai tunggal. Rantai induk yaitu rantai tunggal, artinya dia bukan unsur yang C rangkap 2. Kalau di sini rangkap 1, ini rangkap 2, yang ini rangkap 3. Ini tunggal atau rangkap 1. Tunggal ya, tunggal. Nah, kalau C ini 1, berarti dia mengikat 3 atom H. 3 atom H. Kenapa 3? Di sini 2, ini 2 hanya. Kenapa 2? Ingat, sebentar dulu sebelum kita lanjut. Nomor atom C berapa? 6. C6. Konfigurasi 2,4. Berarti 4 lah tangan atom C. Tuh. 1. Nah, yang 4 inilah yang mengikat atom H. Makanya untuk mempelajari ini adalah hidrokarbon. Hidro artinya H, karbon artinya C. Maka hidrokarbon adalah senyawa-senyawa untuk mempelajari atom H dan atom C. Sudah, kan ini 3 tangannya ya. 1, 2, 3. Satu lagi mengikat C. Nah, sekarang nomor C nomor 2 yang diikatnya ya. Nomor 3 2 juga. Nomor 4 2 juga. Baru di nomor 5 3. 1. Ya. Ini boleh disingkat dengan CH3 ya, untuk ini CH3. Kemudian yang 2 ini nomor 2 CH2, nomor 3 CH2, nomor 4 CH2, nomor 5 CH3. Sudah? Nah, kalau nggak ada rantai cabangnya, ini kan rantai terpanjang adalah rantai induk. Di luar ini kan nggak. Oke. Rantainya tidak ada cabangnya. Rantai induk tuh 2, 3, 4, 5. 5 pada gugus alkana. Apa tadi? 5 pada gugus alkana. Sebentar ya. Tadi C3, C4. C4 apa? C4H H10. Ini bukan ini. Pada alkil ini, pada metil. Nah, C4 N4 C4 H10 butana. C5 N5 C5 H12 pentana. N6 C6 H14 heksana.
heksana. N7 berarti C7H 16 heptana dan seterusnya. Jadi kalau ini tadi kan 5, berarti normal N pentana. Normal pentana. Udah? Sekarang B. Ini tata nama Yupa ya, menurut Yupa. Sekarang nomor B. Rantai terpanjang. Rantai terpanjang adalah rantai induk. Di luar dari rantai induk adalah cabang, rantai cabang. Kita contohnya ya, ini rantai induknya 3 C. Sekarang kita taruh sini cabangnya C atau C. Nah, ini rantai induk. Apakah yang terpanjang ini lurus? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari kiri ke kanan lurus. Kalau dari bawah ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman juga ya. Terus dari sini lagi 1, 2, 3. Nah, kalau 2 yang sama jumlah atom C-nya, pilihlah rantai yang lurus. Sekali lagi, kalau 2 rantai atom C-nya 2 yang sama, ya 6, di sini pun 6, pilihlah yang lurus. Nah, ini adalah cabang. Ini juga cabang. Ini induk, rantai induk. Apa namanya rantai induknya? Kalau 6, C pada N pada 6, heksana. Nah, kalau rantai cabangnya ya, yang satu ini CH3. Apa nama CH3 pada gugus alkil? Ini dia, metil. Ini CH3 juga misal metil. Berarti ada 2 ya, ada dua. Jadi penamaannya kita lihat dari nomor yang terdekat dengan cabang. Coba kita hitung dari kiri dulu. 1, 2, ada cabang. Kalau dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Jadi pilih yang rantai atom C-nya yang terdekat dengan cabang. Jadi dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi namanya nomor cabang, bukan ya, nama cabang, kemudian nama rantai induk.
Oke, sekarang nomor cabangnya nomor berapa? Nomor 2 dan 4. Sejenis, sama-sama metil. Berarti 2,4. 2,4 yang sejenis. Berarti kata-katanya pakai di. Kalau 2 cabang yang sejenis pakai di, ya. 2 cabang sejenis pakai kata di. Kalau 3 cabang yang sejenis pakai tri. Kalau 4 cabang yang sejenis pakai tetra. Nah, sekarang ini dari 2, berarti 2,4 di. Cabangnya apa? Nama cabangnya di metil. 2,4 di metil, baru nama rantai induk heksana. Sampai sini ngerti anak-anak? Ya, mengerti ya. Sekarang kita lanjut ke nomor C. Nomor C. Bila terdapat rantai cabang yang tidak sejenis, penamaannya disesuaikan dengan huruf abjad. Ya, contoh. Ya, C, udah berapa? 6 ya, 6 C. Nah, sekarang di sini taruh cabang C, di sini cabang, ya, di sini cabang, di sini cabang. Sekarang kita tentukan dulu mana yang jadi rantai induk. Lurus 6, ya, bengkok juga 6. Kita pilih yang lurus. Nih. Sudah. Lalu nomor adalah yang paling dekat dengan rantai induk, nomor terendah. Jadi di sini mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan 1, 2, 3 ada cabang. Kalau dari kanan ke kiri 1, 2 dapat lagi cabang. Sekarang cabangnya ini CH3 misalnya. Ini CH2, CH3, CH3, CH3 yang tidak sejenis. Ini satu jenis, ini ada satu jenis. Ya, 2 yang tidak sejenis. Jadi namanya sesuaikan dengan huruf abjad. Ini etil, ya, etil atau C2H5. Tadi pada rumus alkil N sama dengan 2, berarti C2H5. Ini metil. Ini metil.
ini metil. Ya, jadi penamaannya, stop dulu ya. Ini kekurangan berapa tadi? CH 3, ini CH, ini CH, ini sudah 4 ya. Gunakan semua udah 4. Ini 2, sini 3. Jadi penamaannya sesuai dengan huruf abjad. E dulu baru M. 2, jadi nomor 3 etil, 3 etil, baru nomor cabang yang lainnya. Berarti nomor 2, nomor 4, atas, bawah, nomor 4. 3 tri, karena 3 ya cabang yang sama. Metil, baru nama rantai induk. Nama rantai induknya berapa tadi? 6 heksana. Ya. 3 etil 2,4,4 trimetil heksana. Sampai sini dulu lah mengerti Nana? Oke. Nomor 3. Nomor 1 tadi tata nama, nomor 2 nomor 1 namanya, kemudian nomor 2 tata nama, nomor 3 isomer. Apa itu isomer? Rumus yang mempunyai rumus molekul sama. Jadi ini ya, rumus yang mempunyai atom yang sama atau disebut juga rumus molekul yang sama tapi rumus struktur berbeda. Ya, contoh. Kita misalkan C4 dimulai ya, C4 H berapa nih? H10. C4 H10 atau dengan nama butana. Kita cari berapa isomernya. 1, 2, 3, 4. CH3, CH2, CH2, CH3. Nggak ada cabang, berarti ini normal butana. Rumusnya C4H8. Ini rumus struktur. Rumus molekulnya C4H10. Nah, sekarang nomor 2. C. C-nya sama ya, 1, 2, 3, 4, sama-sama C4. Hanya 10. CH3, 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 CH. Rumus molekul sama, tapi strukturnya beda. Ini apa namanya? Ini rantai induk. Berarti ini cabang. Penomorannya 1 dari kiri ke kanan ya. 2, 3. Nomor 2 metil. Rantai induk propana. Ya. Sesuai dengan ini rumus molekul sama
C4H10, 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 tetapi struktur beda. Ini strukturnya rantai induk, ini strukturnya rantai induk dan cabang. Ada lagi isomernya? Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Nah, coba cari isomer C5. C5H12. Ini cari ya nanti di rumah. Jadi kita lanjut. Oke. Ya, kita yang terakhir ini sifat-sifat alkana. Ada sifat fisis alkana dan sifat kimia alkana. Nomor 1, semakin panjang rantai atom C-nya, semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Semakin panjang rantai atom C-nya, yang paling banyak C-nya. Contohnya misalnya antara heksana dengan heptana. C heksana berapa? 6. C heptana 7. Berarti semakin panjang rantai atom C, berarti C heptananya yang lebih tinggi titik didih dan titik leburnya. Kedua, rantai karbon yang tidak bercabang mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi daripada yang bercabang. Nah ini kita coba isomer dari pentana. 1 normal pentana, kedua 2 metil butana, 2 metil butana. Ini rantai C-nya sama-sama di 5. Mana yang bercabang? 2 metil, dan yang tidak bercabang yaitu normal pentana. Berarti rantai yang bercabang dan mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Itu ya contohnya. Nomor 3, semakin banyak cabang rantai, semakin banyak cabang, makin tinggi titik didih dan titik leburnya semakin rendah. Maksudnya gini, C5 kita buat contohnya C6H14. 1 2 metil pentana. Yang lain lagi 2,3 dimetil butana. Nah, semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Nah, ini yang lebih rendah karena semakin banyak cabang. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia. Senyawa alkana merupakan senyawa kovalen. Dalam hal ini hidrokarbon yang mempunyai rantai atom C-nya itu rantai tunggal, bukan pada alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3, melainkan di sini adalah rantai tunggal. Yang kedua, senyawa alkana kurang reaktif. Senyawa alkana kurang reaktif karena senyawa alkana ini merupakan senyawa yang kovalen, yang sering disebut senyawa parafin, daya gabungnya rendah. Nomor 3, semakin panjang rantai karbon maka kurang reaktif. Semakin panjang rantai karbon semakin kurang reaktif. Coba C3H8 dengan C4H10, mana yang kurang reaktif? Berarti ini C4H10 yang kurang reaktif karena rantai karbon yang terpanjang. Berarti C4 yang lebih panjang daripada C3. Nomor 4, reaksi substitusi. Maksudnya di sini reaksi substitusi adalah reaksi pergantian, yaitu antara misal CH4 tambah Cl2. Di sini timbul senyawa HCl dan CH3. Pergantiannya, kemudian metana lagi dibakar.
tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini C-nya 1, H-nya di sini 4, berarti di sini harus 2. O-nya 2 tambah 2 4, di kiri masih 2, berarti sini 2. Itulah sifat-sifat daripada alkana. Kemudian kegunaan alkana. Misal metana CH4 pada umumnya dipakai untuk pembuatan gas LNG. Kedua, alkana misalnya pentana, bahan bakar untuk LPG untuk gas masak gitu. Kemudian untuk nomor 3, butana yaitu C4H10. Ini adalah bahan bakar untuk bahan korek api. Nomor 4, oktana. Berarti ini C, oktana C8H18. Digunakan sebagai pembuatan bensin. Nomor 5 dan lain-lain. Itulah dia untuk pembahasan alkana. Kita lanjut nanti pembahasan alkena.